Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Mutmainah Fauzia dengan NIM 2310611039 dalam mata kuliah Hukum dan HAM yang diampu oleh Bapak Rizky Yuda. Satu pertanyaan untuk membuka diskusi kita hari ini, apakah sebuah pengakuan sudah cukup untuk menyembuhkan luka puluhan tahun? Pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo berdiri di Istana Merdeka untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini, seorang presiden secara resmi mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sebuah momen bersejarah, tetapi bagi banyak korban yang sudah menunggu puluhan tahun, ini baru permulaan. Dalam video ini kita akan membahas upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur non-justisi di era Jokowi. Apa yang sudah dicapai, apa yang masih kurang, dan tantangan apa yang tersisa. Dua konsep dasar perlu kita pahami dulu nih. Pertama, pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mencakup genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan yang dilakukan secara sistemis terhadap penduduk sipil. Kedua, non-justisi artinya penyelesaian di luar pengadilan, bukan melalui proses pidana, melainkan melalui pengakuan negara, pemulihan hak korban, rehabilitasi, dan rekonsiliasi. Yang dimana pendekatan ini dikenal internasional sebagai transitional justice atau keadilan transisional. Mengapa non-justisi? Karena jalur pengadilan untuk kasus masa lalu menghadapi hambatan besar, yaitu kesulitan pembuktian, hambatan waktu, dan kompleksitas politik. Maka pemerintah memilih jalur alternatif ini. Nah, langkah konkretnya dimulai dengan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 yang membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, disingkat tim PPHAM. Nah, tim ini bertugas untuk menginventarisasi, mengidentifikasi korban, dan merekomendasikan langkah pemulihan. Hasilnya diserahkan ke Presiden. Pada Januari 2023, Presiden Jokowi menyatakan pengakuan resmi atas 12 peristiwa, diantaranya peristiwa 1965 sampai 1966, kemudian penembakan misterius atau Petrus pada tahun 1982 sampai 1985, kemudian tragedi Trisakti dan Semanggi, kemudian penghilangan paksa ya pada tahun 1997 dan sampai tahun 1998, serta kasus Wasior Wamena dan Simpang KAA Aceh. Maksud saya Simpang KKA Aceh. Tindak lanjutannya dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 yang menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk melaksanakan pemulihan bagi korban, mencakup layanan kesehatan dan psikososial, rehabilitas nama baik, beasiswa bagi anak cucu korban, pembangunan memorial, dan pelurusan sejarah dalam pendidikan. Nah, ini juga berkesesuaian dengan Perpres nomor 75 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2021 sampai tahun 2025 yang memuat komitmen pemajuan dan perlindungan HAM secara menyeluruh. Langkah-langkah ini mengacu pada prinsip dasar PBB tentang hak pemulihan hak korban yang menegaskan 5 elemen, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan. Tapi sebagai mahasiswa hukum kita tidak boleh berhenti di situ saja. Non-justisi ini memiliki keterbatasan yang serius yang perlu dikritisi. Nah, yang pertama, tanpa pertanggungjawaban pidana, tidak ada pelaku yang diadili atau dihukum. Bagi korban, pengakuan tanpa penghukuman itu terasa belum adil. Nah, dalam prinsip HAM internasional, kebenaran dan keadilan harus berjalan secara beriringan, bukan hanya salah satunya. Yang kedua, rekonsiliasi sosial yang belum terjadi. Jadi, pengakuan baru dari satu sisi negara kepada korban, tapi dialog dan rekonsiliasinya itu antara komunitas korban dan komunitas pelaku belum terbangun secara sistematis. Yang ketiga, implementasi yang lambat ya. Sejak pengakuan Januari 2023, realisasi program pemulihan di lapangan itu masih jauh dari harapan. Banyak korban yang sudah sangat tua, waktu pun terus berjalan dan mereka tidak punya banyak waktu lagi. Nah, dengan pergantian pemerintah, tantangan besarnya itu adalah apakah komitmen ini akan dilanjutkan? Nah, 3 hal yang mendesak yaitu
perlu mekanisme permanen, bukan lagi tim ad hoc untuk mengawasi dan mengeksekusi program pemulihan. Yang kedua, penguatan Komnas HAM agar punya kapasitas pengawasan yang nyata. Dan ketiga, peristiwa-peristiwa ini harus masuk kurikulum pendidikan nasional. Agar apa? Agar generasi muda ini tahu dan belajar dari sisi sejarah. Indonesia sudah meratifikasi Konvenen Internasional Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Artinya, ada kewajiban hukum internasional yang mengikat, bukan sekedar pilihan politik. Jadi, non-justisi ini bukan solusi yang sempurna, tapi ini adalah langkah nyata. Langkah pertama setelah puluhan tahun keheningan. Yang penting sekarang adalah langkah ini tidak boleh berhenti. Nah, kita sebagai mahasiswa hukum, kita punya tanggung jawab untuk terus mengawal, mengkritisi, dan mendorong negara memutus kewajibannya. Karena di balik pasal-pasal itu ada manusia, ada korban nyata yang masih menunggu keadilan. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.